Rasisme itu soal besar di tanah Papua. Rasisme ini yang dialami orang Papua ini mesti kita lihat dalam konteks sejarah kontak Indonesia dan Papua. Nah, itu berarti tidak hanya sejak tahun 60-an, tapi sebelum itu. Sebelum, jadi berabad-abad sebelumnya kalau saya bisa bilang. Kami sedang mengusahakan terjemahan dari satu orang pendeta, Dirk Bout, itu dulu sendiri Belanda yang dari Mansina mereka tugaskan dia ke Fak-Fak tahun 1918 begitu, tapi dia bikin buku kecil tentang pengalaman orang Fak-Fak, Onin, Kowiyai, Teluk Berau, hubungan mereka dengan Seram, Goram, Ternate, Bugis, Makassar. Nah, dalam buku itu dia khusus menyebutkan tentang pasar budak yang yang waktu itu terkenal di Seram dan Goram. Belanda yang waktu itu punya basis di Banda juga, dia juga macam iri begitu. Karena di Banda budak orang Papua itu mahal sekali. Jadi orang Seram dan orang Goram indong pegang kunci. Belakangan orang Seram dan Goram buka pasar di Rambati, pasar budak. Jadi setiap tahun itu orang Seram dan Goram yang sudah menetap di Rambati, Fak-Fak sekitar itu, dong kerjanya itu. Jadi waktu itu cara bagaimana mereka ambil para budak orang Papua itu mereka datang, serang kampung, hancurkan, bakar, laki-laki dewasa lari ke hutan, dan yang tertinggal itu ibu-ibu, anak-anak dan orang tua. Nanti mereka bawa di belakangan mereka saat buka pasar itu di Rambati, mereka jual di situ, dan orang dari Makassar datang, Bugis datang, baru mereka bawa ke sana jual lagi. Dan di situ yang tadi saya singgung itu, orang Belanda itu juga merasa cemburu karena ini mereka kendalikan pasar itu. Nah, belakangan ini, jadi ini sesuatu praktik belakangan itu saat Otto dan Geisler Februari 1855 datang itu, dorang bawa surat keterangan dari Tidore yang dibawa oleh dua misionaris ini di Mansinam, dan mereka kasih tunjuk. Ini surat dari keterangan dari Sultan Tidore kah. Orang bilang, wah, orang tidak senang, ini bukan orang baik, ini orang yang selama ini rampok kami, begitu. Nah, ada sumber lain juga yang dari KITLV, itu mereka terbitkan tuh tahun 1851, saya baca itu, laporan-laporan dari residen Ambon ke Jakarta itu tentang Ternate dan Tidore yang setiap tahun kirim perahu hongi yang memuat 20-30 orang itu, tiap tahun ke sana itu tidak hanya ini. Tidak hanya ke Fak-Fak, Berau dan lain-lain, tapi juga mereka kayak Manokwari dan lain-lain juga. Tapi yang intinya itu disebutkan di situ, pernah ada satu tahun
Presiden mencatat itu perang Hongi itu pernah kasih punah orang Papua yang tempat yang dong kunjungi. Sehingga waktu itu ada Jakarta waktu itu membentuk tim penyelidikan ke situ. Nah, yang memang yang luar biasa itu ini jadi orang Papua juga tidak terima begitu saja. Mari, aduh, puji Tuhan, mari, ambil kami, bukan. Jadi orang Papua juga kembangkan budaya, perlawanan, resistensi, dan yang paling luar biasa itu orang Biak. Orang Biak itu dengan budaya, bisa buat budaya apa? Laut, bisa bikin perahu, bisa bikin pagarang besi dan lain-lain. Mereka mahir dalam perang. Jadi satu kali saya kira 1861 nanti kami cek tahunnya. Tapi itu mereka berhasil usir Portugis, tolong selamatkan Tidore kalau saya tidak salah. Usir dia sampai dan mereka berlayar sampai di Banda, sampai di Jawa, orang Biak ini. Saya kuasa itu. Mereka sebut itu Viking dari Biak, dari Hunea. Jadi teman-teman saya selalu respect itu fighting spirit itu. Jadi ya, jadi satu kali karena mereka kasih kalah itu singkirkan Portugis, usir dari Ternate. Jadi itu Sultan dia kasih anak perempuan, kawin dengan Panglima Perahu orang Biak, dan dia kasih keturunan dari Sultan, putri dari Sultan ini dapat 4 orang laki-laki, dan itu ya Raja Ampat itu. Itu Raja Ampat itu dari situ. Lalu sepanjang tahun 18, 19 itu banyak sekali gerakan misianis. Konor ya, itu orang-orang betul-betul mau lawan ini. Periode tahun 60-an itu ini, aduh saya selalu hormat si Eliezer Bonai ini. Ini orang hebat. Luar biasa, orang paham sejarah Papua ini. Eliezer Bonai ini. Saya baru dapat dia punya naskah buku di Australia. Kebangkitan nasionalisme Papua. Tapi aduh, itu sekitar 300 halaman. Kita setengah mati kerja itu. Karena ada halaman yang dia sisipkan dan aduh. Jadi kita mesti baca semua satu kaligus baru mana ulang lihat dia. Itu Eliezer Bonai, aduh orang itu. Jadi orang itu dia bawa memoria pasionis yang tadi saya cerita itu. Orang itu luar biasa. Itu dia tahun 62, 63 dia gubernur pertama. Saya kira tahun 63 begitu jadi gubernur di pertama, baru mungkin tahun 64 dong ganti dia, kasih Pak Frans, kasih benar-benar monyet itu. Jadi ini Eliezer Bonai ini ada orang saya kira memang. Jadi saya kira dia yang usulkan PPR dipercepat tahun 64 karena dia lihat. Aduh, kita mesti bikin satu monumen untuk dia ini. Sekurang-kurangnya dia punya ingatan sejarah ya, luar biasa. Jadi dia kan 2 hal penting waktu itu yang dia perhatikan. Dia perhatikan itu begitu pejabat Indonesia masuk ke semua rumah-rumah peninggalan Belanda, masuk semua, ambil semua barang-barang, ambil. Jadi itu yang dalam bahasa itu amber. Tidak ada yang dongkas tinggal. Ini dia saksikan di depan dia. Dia dong kasih naik semua di kapal-kapal, baru kirim kembali. Jadi sayang, sungguh sayang. Saya hilang generasi itu. Tidak ada yang wawancara. Tapi itu cerita begini ini ada di
Belanda di Irian Jaya kah? Yang KITV terbitkan. Itu di situ ada sejumlah, ada yang 2 buku itu, ada yang, sudah saya lihat ke sana jadi. Jadi ada yang itu memuat pejabat pemerintah Belanda tahun 61, 62 kan sekitar itu. Tapi ada juga yang orang Papua. Orang Papua ini yang cerita itu. Dan saya sudah baca sedikit di buku itu. Ya, mungkin sudah lihat buku John Rumbiak ya. Nanti saya kasih kalau belum. Itu saya muat di situ sedikit. Tapi mereka lihat itu. Ambil dan kemudian setelah itu dong kasih naik barang. Ini saya kira ini sedikit yang diakui oleh si Jacob Steiner, I Love the Army. Ada yang punya buku itu kan? Coba cari itu. Tapi kalau ada sahabat foto, siapa orang bawa baru tidak kasih kembali, orang gila semua. Tapi ya sudah. Jadi di situ dia Pak Jacob Steiner mengakui sedikit. Barang-barang dia bilang, saya sendiri ambil botol begini, yang orang pakai untuk apa di halaman rumah kah? Korden apa semua dong bawa. Jadi sebagai itu apa si dari Serbunai itu dia lihat ini semua dalam perspektif apa yang dia tahu. Ya, yang kedua itu yang kedua yang dia lihat itu apa buku-buku orang Papua. Jadi bulan itu juga saya menyesal pada Peter Hastings itu orang wartawan Sydney Morning Herald dong undang dia tahun 60 63 mungkin berapa bulan dong datangkan dia. Baru dia lihat dia cerita tentang bulan Mei tanggal 3 atau tanggal 4. Sehari setelah penyerahan itu Kemuran 3 itu pejabat Indonesia itu dong kumpul semua buku-buku tentang orang Papua di depan kantor DPRP ini semua baru bakar. Saya kira ini memang bangsa gila betul. Jadi nanti lucu itu si Eliezer Bonai punya definisi tentang nasionalisme Papua itu. Dia seperti bilang, ini dulu bangsa ini yang dulu datang rampok kami, hancurkan kami, baru sekarang dia datang berdiri di depan kami mengajar. Itu dia bahasa. Kemudian dia bilang, di bangsa ini ambil, ambil tanpa berhenti, tanpa ini. Jadi itu dia asosiasikan apa yang dia lihat tahun-tahun itu dengan sejarah. Saya kira itu kita biasa bilang memori ingatan kolektif orang Papua itu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi itu. Dan yang kedua itu yang tadi saya kira yang paling itu pembakaran buku-buku ini kurang ajar. Jadi kami menjadi bangsa sejak tahun 60 itu kita menjadi bangsa tanpa sejarah, bangsa tanpa kebudayaan. Itu kami orang Papua pun tragedi itu. Kamu tulis bagian itu Papua tragedi ya. Itu. Jadi setelah itu orang Papua mulai diajar baris berbaris setiap hari Senin kasih naik bendera, hari Sabtu kasih turun bendera, lagu-lagu wajib satu Nusa. Ya, dari Sabang sampai jadi orang semua semangat juga terbakar juga habis di situ. Pak dia bangsa kena tipu. Waktu itu terkenal diktum mengangkat orang Papua, orang Irian Barat, mengangkat orang Irian Barat sejajar dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Itu dia punya
kalau apa, kalau mau ambil, kalau kita menyanyi di gereja itu harus ambil nada dulu. Jadi nada dasar dari apa pembangunan, nada dasar dari kerangka pembangunan Indonesia itu di tanah Papua itu. Jadi dia bangsa Papua tidak punya sejarah, primitif, backward, koteka, tinggal di atas pohon. Dia mau paksa kasih turun supaya dia bisa sejajar dengan Indonesia. Jadi dia kasih apa itu? Dia punya sejarah, dia bahasa, dia punya buku bacaan. Jadi kamu kan belum pernah masuk sekolah. Saya waktu itu kan dapat. Kami baru belajar bahasa Belanda di gunung di atas. 1, 2, 3, begini. Indonesia masuk, jadi ya sudah kasih tinggal yang itu baru tuh belajar Indonesia. Ahmad lari ke Ciliwung. Jadi itu ya itu jadi ya kita di transport ya secara pikiran, secara ideologi kita dicabut dari kepapuan kita, ke kampungan kita, ke kebudayaan kita, ke kultur kita, dibawa ke luar dari ya Ahmad naik kereta api dari Jakarta ke Bandung, dan dari wah ini kereta api ini barang apa ini kan begitu. Tapi sudah kau harus terima karena sudah kalau mau menjadi ya mau sejajar dengan saudara-saudara lain ya harus korbannya itu apa harganya itu ya kita mesti bayar. Jadi saya kira itu sendiri menurut saya itu ada unsur-unsur rasis di situ. Jadi sudah menganggap kita bangsa yang primitif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang macam-macam. Nah tapi itu yang saya kira karena begitu orang Papua juga terima saja. Sejarah selanjutnya itu kita ada datangan Indonesia. Dan April 64, tahun 64 sampai 69 itu semua pimpinan gereja ini diundang, agama. Dibawa ke Jakarta baru diindoktrinasi. Ya semua gereja bahasa harus menyesuaikan, bahasa harus ya waktu itu neokolonialisme dan segala macam yang Soeharto punya yang tinggi-tinggi itu semua ikut. Karena Soekarno, mereka dibawa ke Istana Bogor di indoktrinasi selama 1 minggu, kemudian sebelum pulang mereka suruh tanda tangan pernyataan dukungan gereja-gereja agama-agama di tanah Papua kepada Irian Barat, pada Indonesia itu tahun-tahun 60. Tapi Indonesia juga orang-orang Papua juga ya waktu itu aktif sekali. Jadi itu yang terjadi itu macam Indonesia pakai tangan orang Papua untuk melakukan apa yang Indonesia mau begitu. Jadi tahun 60 itu kenyataan mungkin saya kira tahun 63. Maret 63 sampai 60 Desember 61 tahun itu hampir 9 bulan itu Indonesia pakai untuk semua orang Papua ini bikin pernyataan-pernyataan mendukung. Jadi kalau tadi saya singgung agama, itu juga orang-orang Papua juga adat gereja, adat budaya semua, pemerintah semua dibikin semacam ada 10 pernyataan komunike, ada macam-macam itu untuk menyatakan dukungan kepada Republik begitu. Jadi tapi itu tadi dasarnya tadi itu Papua harus menjadi berpikir, berperilaku, ya orientasinya harus yang Indonesia punya, yang Papua punya itu harus kubur, begitu.
Jadi saya kira itu yang terjadi dengan operasi Koteka segala macam, itu semua bagian dari situ. Buku-buku orang Papua dibakar tadi, tapi juga ada larangan-larangan terhadap buku-buku yang ditulis oleh orang Papua. Ada buku yang ditulis oleh pendeta, ada saya lupa ini yang dulu ketua DPR tapi yang wakil ketua Sinode GKI dulu. Memoribo. Itu dia menulis tentang gerakan misianis Koreri sebenarnya, tapi itu dilarang waktu itu. Salah satu buku. Terus ada Pak Mampioper ini, siapa ini punya bapak ini? Kayak laki-laki di Jubi ini. Mingus bapak itu. Dia punya buku itu sebenarnya sejarah saja. Jayapura ketika Perang Pasifik. Itu juga don't cari dalam daftar buku terlarang. Jadi semua yang itu dia cerita sih bagaimana sekutu mendarat di Hamadi dalam, tapi itu juga dilarang. Jadi kita mengalami itu. Nah, dari situ yang saya kira kita, kalau saya selalu bilang kalau sejarah gereja, kalau kan punya sejarah gereja atau sejarah Papua itu ditulis dari perspektif orang Papua yang jadi korban, itu agak, jadi misalnya dari sejarah bagaimana gereja-gereja menghadapi dokumen-dokumen rahasia. Saya di gereja-gereja kami ini ada banyak dokumen-dokumen rahasia yang menyulutkan gereja-gereja. Jadi saya kira kebanyakan gereja hari ini itu ya barangkali bawa memori itu, sehingga ya tidak bisa berpikir kritis, melihat pembangunan dari sudut pandang bagaimana pembangunan tolong kita, tapi bagaimana kita sebagai gereja harus mengawal, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu mengorbankan kita punya masyarakat sendiri. Itu semacam gereja juga ikut ini. Jadi kalau hari ini ada gereja-gereja yang bicara ini agak kritis, itu sebenarnya hanya gereja memperbaiki dirinya sendiri saja. Itu. Dan di sini bagian dari gereja saya sebut tuh dalam proses ini tuh kami punya orang Barat yang mendirikan gereja ini, itu berkoordinasi dengan TNI Polri tahun 70-an, 80-an, 77 dan 78. Baik. Jadi kita sebagai gereja, saya sebagai ketua ini, di sinode ini, saya datang ke masyarakat yang korban, saya selalu minta maaf pada mereka secara sinode. Memang dalam konferensi kami juga mau buat bahwa ini bukan pekerjaan Tuhan, bunuh-bunuh orang, kerjasama dengan. Tapi itu pengaruh kita ada. Nah, kemudian ada badan sending yang mendirikan gereja GKI dorang, teman-teman di Argapura ini. Itu sending itu juga main keras sejak tahun 50 untuk tekan orang-orang Papua masuk ke dalam NKRI, mendukung yang tadi, yang menurut saya itu tidak betul. Jadi orang kalau yang di teman-teman GKI punya itu, orang baru keluarkan di satu disertasi itu tahun 2006 lalu di Belanda, jadi kita bisa baca bagaimana orang. Lalu yang ketiga itu Gereja Katolik Indonesia, itu juga itu orang kami bisa baca di buku biografi dari, saya lupa itu, baru terbitkan, bukan baru, sudah mungkin 10 tahun lalu kan, terbitkan oleh Kompas, PDB Kompas, tentang sepak terjang gereja Katolik di tahun DGI juga masuk. Jadi ini semua gereja ini yang menjadi bagian dari Indonesia itu sudah rangkul kami secara politik ideologis. Jadi kalau hari ini kita berhadapan dengan rasisme, gereja sendiri harus temukan diri, harus barangkali berdialog dengan
Itu dulu macam PGI datang ke saya sampaikan, tuan-tuan dan nyonya, kita punya sejarah yang tidak baik terhadap kami. Sekarang ketika kami jadi korban rasisme itu, tugasmu di mana? Termasuk Gereja Katolik Indonesia, kita mesti dialog begitu. Itu bagaimana itu? Apakah untuk itu kau berdoa untuk serahkan tanah ini? Begitu. Jadi saya kira kalau saya itu soal pokok yang kita ada di dalam aksi 1-2 hari terakhir, 1-2 minggu terakhir itu rasisme. Rasisme yang menyemangati, menginspirasi seluruh kebijakan pembangunan Indonesia di tanah Papua sejak tahun 60-an. Dan campur baur juga dengan militerisme. Yang didukung oleh institusi-institusi agama, gereja yang mengantar kami sampai hari ini. Rasisme itu sendiri sebenarnya dalam sejarah Indonesia modern kita bisa lihat di jail-jail, ujaran-ujaran rasis saat Persipura bermain di Malang misalnya, bermain di Bandung, jelas. Yang itu termasuk Philip Karma. Philip Karma menulis buku. Itu dia setiap hari dia waktu kuliah di Jawa. Saya kira semua orang Papua yang kuliah di Jawa bisa cerita tentang rasisme. Bagaimana mereka diposisikan sebagai bangsa monyet, ketek katanya. Itu. Jadi saya kira kalau sampai hari ini saya kira rasisme ini itu yang terakhir seperti misalnya itu tadi saya singgung Frans Kaisepa, gubernur kedua Irian Barat, mungkin sejak pertengahan tahun 1964 itu sudah dianugerahi atau apa, dia sudah di pahlawan nasional, tapi pahlawan mungkin kita bisa bilang pahlawan nasional abal-abalan kan. Saya lihat orang Parepare di Facebook, kok monyet kok dijadikan pahlawan, wah. Dan Presiden Jokowi lewatkan itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia lewatkan itu, koran-koran Indonesia lewatkan itu, Kompas, Republika itu ada di mana itu? Jakarta Post, penyerangan terhadap asrama di Indonesia. Saya kira sudah lama itu. Di depan TNI Polri, di depan Satpol. Ini semua orang jadi saksi. Dan saya kira yang tadi itu, rasisme kita itu, cara lihat saya kemarin dong bilang, coba dia Presiden Jokowi saja, pace maice, kau bicara bahasa sedikit formal, kau presiden. Jadi menurut saya ini orang-orang yang kurang aja semua. Dalam pemaparan tentang visi misi visi misi dari Presiden Jokowi, tidak ada sedikit pun tentang program tentang hak asasi manusia. Jadi menurut saya soal terbesar orang Papua itu rasisme. Dan teori saya, ketiga, kenapa kemarin masyarakat brutal? Itu menurut saya bagian dari negara ini, strategi negara ini untuk mengalihkan opini publik. Supaya orang Papua tidak bicara rasisme lagi.
Dan saya kira orang Papua juga ya mungkin kurang ajar juga barangkali kalau memang orang juga mulai nakal-nakal. Kok minta rasisme, kok bikin hancur orang punya gedung? Hancur orang punya usaha, itu dari mana? Kau juga berarti kita selalu berpikir ada serigala di Indonesia punya pikiran, tapi barang mungkin juga ada dalam kita kan? Orang Papua harus belajar untuk menjaga harga diri, identitas yang sudah dihancurkan, martabat itu. Itu hanya bisa dibangun bukan dengan minta Indonesia, minta PBB, bukan minta gereja-gereja datang mengembalikan kami punya harga diri. Tidak, kau yang bikin. Ini yang kurang ajar. Kau yang orang Papua sendiri bikin. Buktikan bahwa kami ini bangsa yang bermartabat. Bikin keluarga yang betul. Bikin kebun, kasih makan istri, kasih makan suami, kasih sekolah anak-anak. Ya. Piara babi, piara ikan. Bangun harga. Karena memang kita sudah dihancurkan. Rasisme sudah hancurkan kita habis-habisan. Jadi sudah secara sistematis lewat pembangunan bias ya, dua konsep itu yang saya tahu itu bias pendatang. Dulu, saya lupa lagi. Saya mesti minta disertasi orang Bali dulu. Dia bikin disertasi di Australia. Tapi untuk bikin disertasi dia tidur di ini. Tahun 70-an bangun tidur di terminal lama yang depan kantor pos ini. Pergi ke Arso, ke segala macam. Dia bilang. Dia bisik, saya akan pimpin tim pertama untuk bikin tim 100. Dia bisik, Ben, pendeta kamu harus merdeka. Bangsa yang tidak akan kasih kamu ruang. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya sebagai pendeta punya disertasi, tapi kau juga baca saya punya, apa itu? Dia bilang, apa yang Indonesia bikin di Papua? Itu seleranya, kebutuhannya, harapannya, impiannya orang Jawa semua. Orang Indonesia. Orang Papua tidak ada dalam pikiran Indonesia. Tidak ada. Waktu itu dia penasihat. Tapi disertasinya ada di Oktomo, saya mesti minta. Jadi itu memang dia yang kenal itu kerangka migrant bias, development policy. Jadi kebijakan pembangunan bias pendatang. Jadi kita, kamu tiga saya pakai bahasa kitab suci. Kita dihisap ke dalam dia punya pikiran. Kita orang Papua diserap. Sehingga kita bisa menyetujui, melaksanakan apa Indonesia mau. Tanggal 16 Agustus itu bagi saya kebangkitan. Kebangkitan orang Papua. Oh, dong sadar. Oh, kami ini monyet ya. Jadi itu yang bangkit dan itu yang bangkit. Oh, kami ini monyet ya. Jadi kemarin kata-kata kasar. Saya lihat dalam puisi lebaran. Pas. Tapi pendatang tidak siap terima. Pas. Sudah bagus. Dan saya kira itu yang tentara tidak mau. Dan malam begitu Manokwari pecah, pasukan turun. Jadi kita digiring untuk lawan ini pakai daun pakaiannya. Bukan itu. Harga diri, martabat itu. Semua orang duduk, orang Papua. Kasih bangkitkan generasi Papua yang mau pendidikan betul.
Itu baru kita bisa lawan bangsa ini. Jadi kasih sekolah anak betul, kerja sungguh-sungguh, cari uang, kasih masuk uang di bank, kasih sekolah tiap hari, urusan anak. Kita bisa menjadi seperti Musa dalam kitab suci ya. Tapi kalau tidak, kita hanya tinggal